Halo, bertemu kembali bersama Pak Guru, masih dalam materi gerak dan gaya pertemuan yang ketiga, IPA kelas 7, kurikulum merdeka. Ya, apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini, pada pertemuan ketiga ini, yaitu tentang gaya. Apa itu gaya? Yang pertama kali kita bahas tentang gaya adalah tentang pengertian gaya, konsep gaya, ya, penjelasan apa itu gaya. Kemudian, kapan gaya bernilai 0? Lalu, yang kedua yang kita bahas adalah tentang macam-macam gaya. Macam-macam gaya. Ada banyak gaya dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya kita tahu tapi kita belum menyadari. Kemudian yang ketiga, itu tentang gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Nanti kita akan pahami lebih lanjut di bab ini, di pertemuan ketiga ini tentang gaya gesek. Dan yang terakhir adalah gaya gesek yang menguntungkan dan yang merugikan. Ternyata ada ya gaya gesek yang menguntungkan dan yang merugikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan bisa terlepas dengan apa yang dinamakan dengan gaya. Jadi gaya itu begitu pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak aktivitas yang memerlukan gaya. Ya, gaya. Setiap aktivitas yang kita lakukan, semuanya memerlukan gaya. Contohnya seperti yang kita lihat. Berjalan, berenang, juga memerlukan gaya. Selanjutnya, mengangkat beban, kita memerlukan gaya, bahkan banyak gaya. Bukan banyak gaya dalam pengertian sehari-hari ya, ini dalam ilmu fisika. Kemudian berlari. Berlari ini membutuhkan ekstra gaya yang cukup besar. Selanjutnya adalah menaiki tangga. Kita membutuhkan gaya. Kebanyakan contohnya. Sorry. Maaf ya, maaf. Terlalu banyak gayanya. Tujuannya agar kamu lebih memahami. Berarti gaya sangat penting ya? Tentu saja penting. Gaya itu bahkan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanya dong Pak, tapi kan, gaya tidak bisa dilihat. Memang benar, gaya itu tidak bisa dilihat. Akan tetapi, akibat yang ditimbulkan oleh gaya dapat kita rasakan dan dapat juga kita lihat. Contohnya apa? Contohnya, ketika kamu merubah bentuk plastisin, bisa jadi bentuk bulat, kotak, sesuai yang kamu mau. Hanya itu. Bukan cuma merubah bentuk, gaya juga bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, ketika kamu menendang bola, bola yang diam menjadi bergerak. Ada lagi. Ada satu lagi,
Gaya juga bisa merubah arah gerak benda. Contohnya apa? Ketika kamu mengoper bola pada temanmu. Awalnya, temanmu mengoper bola kepadamu, kamu memberikan bola itu kepada temanmu yang lain. Maka arah gerak bola menjadi berubah. Oh, iya, iya. Paham, paham, paham. Lalu, apa itu gaya? Pertanyaan yang bagus sekali. Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda berubah bentuk, bergerak, dan berubah arah gerak benda. Jadi ada 3 akibat yang ditimbulkan oleh gaya. Oh, iya, iya. Paham, paham, paham. Nah, sekarang saatnya kamu untuk memperhatikan dengan seksama ya. Sekaligus catat bagian yang penting untuk menjadi bahan diskusimu bersama teman-teman satu kelompokmu. Perhatikan dengan seksama ya. Apakah gaya dapat bernilai 0? Apakah gaya dapat bernilai 0? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Lalu pada saat kapan gaya itu bernilai 0? Kamu perhatikan gambar 2 orang yang mendorong sebuah kotak. Ini besar gayanya sama, namun arahnya berlawanan. Nah, jika gaya orang pertama sama dengan gaya orang kedua, namun arahnya berlawanan, disinilah saat dikatakan bahwa gaya itu bernilai 0. Kenapa? Karena hasil dari perpaduan gaya 2 orang ini adalah 0. Yang satu ke kanan, satu ke kiri. Akibatnya apa? Kotak tidak akan bergerak. Karena paduan gayanya adalah 0. Untuk penjelasan lebih lanjut, gaya itu disimbolkan dengan F dengan satuan Newton. Gaya merupakan besaran vektor. Kita ingat kembali kemarin, apa besaran vektor? Besaran vektor itu adalah besaran yang selain punya nilai dan satuan, juga memiliki arah. Begitu ya. Lalu kembali lagi, paduan atau resultan gaya itu apa? Resultan gaya atau paduan gaya adalah gabungan atau paduan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda. Saya ulang sekali lagi, resultan gaya atau paduan gaya adalah gabungan atau paduan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda. Jadi akumulasi, penjumlahan, penggabungan dari gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda. Paham ya, mengapa nilainya 0 tadi? Karena gaya merupakan besaran vektor, punya arah, jadi kalau arahnya ke kiri, nilainya negatif. Ke kanan, nilainya positif. Misalkan, ada sebuah benda berupa kotak, dikenai gaya dari arah kiri ke arah kanan. Anggap saja ini F1. Gaya 1, besarnya 50 Newton. Kemudian, dari arah yang berlawanan, bekerja gaya F2. Arahnya ke kiri. Buat F2 sama dengan 30 Newton. Nah, bagaimana cara menghitung resultan gayanya?
Bagaimana cara menghitung resultan gayanya? Maka R atau resultan gaya sama dengan F1 ditambah F2. Kita lihat, F1 nilainya berapa? F1 nilainya 50 Newton ditambah, nah, perhatikan untuk F2. Karena gaya merupakan besaran vektor yang punya arah, karena ini arahnya ke kiri, maka F2 bernilai negatif. Negatif 30 Newton. Dipahami ya? Kemudian, sekarang kita lihat, 50 Newton, ini ditambah atau dikurang? Karena plus kali minus, jadi minus 30 Newton. Sehingga resultan gayanya adalah 20 Newton. Kemana arahnya? Arahnya ke kanan. Begitu ya. Ini resultan dua buah gaya yang bekerja berlawanan arah. Bagaimana kalau dia searah? Seandainya F2 kita ganti arahnya jadi ke kanan. Nah, F2 diganti arahnya jadi ke kanan. Gayanya sama ya, 30 Newton. Ini anggap hilang. 30 Newton. Maka resultannya sama dengan F1 tambah F2 sama dengan 50 Newton ditambah 30 Newton. Hasilnya jadi 80 Newton. Nah, begitu ya. Begitu cara menghitung resultan gaya. Maka sebenarnya kita dapat membuat persamaan untuk resultan gaya itu adalah penjumlahan atau perpaduan dari F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Tergantung berapa jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda. Ini hanya 2, bisa jadi 3, gitu ya. Nah, cukup mengerti ya untuk perhitungan resultan gaya. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam gaya. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kamu bisa menyebutkan ada banyak sekali macam-macam gaya. Langsung saja, yang pertama adalah gaya otot, yang kedua gaya pegas, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya gesek, ada lagi gaya mesin, dan masih banyak lagi ya. Nah, untuk gaya-gaya ini pemahamannya adalah gaya ini dihasilkan dari apa? Maka muncullah gaya otot. Artinya apa? Gaya otot itu berarti gaya yang dihasilkan dari kerja otot tubuh. Baik manusia, hewan juga punya gaya otot. Kemudian gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Gaya yang dihasilkan oleh benda-benda yang elastis. Contohnya karet, per, itu memiliki gaya pegas. Kemudian gaya listrik juga dihasilkan dari listrik. Gaya gravitasi dihasilkan dari gravitasi bumi. Sedangkan gaya gesek adalah, apa gaya gesek? Gaya gesek itu adalah gaya yang dihasilkan oleh dua benda yang saling bersentuhan. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Bapak ulang sekali lagi, gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya
berlawanan dengan arah gerak benda. Maksudnya bagaimana? Misalkan begini, ada seorang anak yang mendorong lemari ke sebelah kanan. Nah, ini muncul gaya gesek yang ditimbulkan dari apa? Dari gesekan antara lemari dan lantai. Nah, arah gaya geseknya itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Si anak mendorong ke sebelah kanan. Ke kanan ya. Nah, arah gaya gesek, F gesek, itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda dan dia akan berarahnya ke kiri. Nah, itu sebabnya kenapa kita merasa sangat berat ketika mendorong beban yang cukup berat. Karena apa? Semakin berat beban, semakin berat juga gaya geseknya. Ya, semakin besar bebannya, maka gaya geseknya semakin besar pula. Begitu ya. Nah, sebenarnya kalau ini berada di lantai yang licin, dia akan lebih mudah terasa ringan. Kenapa? Gaya geseknya lebih kecil. Paham ya? Pak Guru ulang sekali lagi. Ketika lemari ini berada pada lintasan yang licin, maka gaya yang diperlukan untuk mendorong lemari ini itu akan lebih kecil. F akan lebih kecil. Paham ya? Kenapa? Karena gaya geseknya kecil. Pada saat kamu menggelindingkan bola di lantai yang licin, itu akan lebih jauh daripada di lantai pasir. Kenapa? Karena gaya gesek pada pasir itu lebih besar daripada pada lantai yang licin. Begitu ya. Cukup jelas ya. Pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk nih, pernahkah kalian berpikir mengapa saat mendorong mobil saat belum jalan terasa berat daripada sesudah jalan? Nah, ternyata gaya gesek itu ada dua jenis, yaitu gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang bekerja pada saat benda belum bergerak. Ingat ya, gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda belum bergerak. Yang kedua adalah gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang bekerja pada saat benda sudah bergerak. Lalu pengaruhnya apa? Kenapa saat pertama kali mendorong mobil yang mogok itu terasa berat daripada saat sudah jalan? Karena, nih perlu dicatat, karena nilai gaya gesek statis lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Itu sebabnya ketika akan berjalan itu terasa berat, tetapi sesudah berjalan gaya gesek kinetis itu lebih kecil dan kita jadi merasa lebih ringan. Paham ya kira-kira ya? Pak Guru yakin kamu bisa memahami. Nah, sekarang kita tiba pada pokok pembahasan yang terakhir pada pertemuan yang ketiga ini, yaitu gaya gesek yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, ternyata gaya gesek itu bukan cuma yang merugikan saja. Ada juga gaya gesek yang menguntungkan. Apa sajakah dia? Kita lihat. Gaya gesek yang menguntungkan contohnya, kalau kamu ingat-ingat, itu adalah gaya gesek antara sepatu yang kita pakai dengan lantai. Kita tidak terpeleset karena apa? Karena gaya gesek sepatu dengan lantai. Coba kalau kita tidak pakai sepatu,
kemungkinan kita akan terpeleset pada lantai yang licin. Gitu ya. Lalu yang merugikan yang mana? Yang merugikan ada banyak. Contohnya apa? Gaya gesek yang merugikan contohnya adalah gaya gesek antara rantai dengan gigi tarik. Apalagi banyak lagi mesin-mesin, ya, piston dengan bloknya. Jadi gaya geseknya itu gaya gesek yang merugikan. Nah, mudah-mudahan kita semua tetap sehat, semangat, dan kamu dapat memahami. Sekarang saatnya kamu mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Selamat bekerja. Tetap semangat ya.